Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Ya, saudara, sekarang kita mau belajar firman Tuhan dengan tema sinergi potensi bagi kerajaan Allah. Saya secara khusus di ibadah yang keempat ini saya akan memberikan topik keluarga yang bersatu. Bagaimana keluarga yang bersinergi bersatu sehingga potensi kita semakin dipakai untuk kerajaan Allah. Kita baca Filipi 2 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-11. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2 sama-sama. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. 4. Kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11 sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang saya kasihi, saya membayangkan sebuah keluarga kalau dia bersinergi. Bersinergi artinya adalah mereka saling membangun, saling menguatkan, saling menopang. Saya bisa membayangkan keluarga yang bersatu itu sangatlah luar biasa. Makanya saya menganjurkan sama saudara, berkeluargalah. Bilang sebelahnya, berkeluargalah. Karena ada orang takut berkeluarga karena yang mereka bayangkan yang salah. Yaitu yang mereka bayangkan berkeluarga itu mengerikan, menakutkan. Karena yang mereka lihat dalam berkeluarga itu banyak contoh-contoh yang salah. Yaitu contoh-contoh suami yang egois, istri yang egois, maka mereka bertengkar. Mereka saling mempertontonkan kesombongan, keegoisan, maka dalam pernikahan mereka banyak pertengkaran. Tapi saya mengajak sama saudara, bahwa kalau saya amati Alkitab, saya baca berulang-ulang, bahwa keluarga itu idenya Allah. Idenya Allah keluarga itu. Kalau idenya Allah berarti yang baik, betul? Betul? Kan Adam tidur waktu itu. Diambillah dari tulang rusuknya. Kemudian jadilah Hawa. Maka menikahlah mereka. Segambar serupa dengan Tuhan. Berarti bisa saya bayangkan, berarti berkeluarga itu kan idenya Allah. Kalau idenya Allah berarti berkeluarga itu baik yang diinginkan Tuhan. Menyenangkan, yang positif. Tapi kenyataan ada banyak keluarga yang kita perlihatkan. Keluarga yang kita lihat menakutkan, menyeramkan. Ada suami kalau datang istrinya ketakutan. Kan ngeri kan? Tapi jangan lupa ada juga kalau istrinya yang datang suaminya yang ketakutan. Lebih banyak mana yang ketakutan sekarang?
Takut istri atau takut suami? Kalau saya rasa ya, kalau mau jujur takut istri. Dulu orang takut suami mungkin. Makanya lihat, kalau orang sebelum menikah, kita lihat. Gampang bedanya, kalau di mall kalian lihat ini belum menikah atau sudah menikah. Gampang. Kalau di mall kalian lihat laki-lakinya lebih banyak ngomong, itu kemungkinan masih pacaran. Tapi kalau kalian lihat nanti di mall, istri yang lebih banyak ngomong, perempuannya lebih banyak ngomong, itu sudah menikah. Itu tandanya. Jadi berubah, wanita yang kita jumpai sebelum menikah dengan pranikah itu beda. Semua perempuan di sini sebelum menikah semuanya nampaknya imut-imut. Tapi rata-rata setelah menikah amit. Ya, kita harus mengaku hidup ini penuh dengan sandiwara. Hidup ini penuh dengan topeng. Tapi setelah menikah, topengmu semua terbuka. Ya, betul ya. Waktu pacaran bisalah engkau pakai topeng, begitu ayu, begitu menggemaskan. Tapi setelah menikah, kau begitu mengganaskan, kira-kira begitu. Nah, yang ketawa ini pelepasan ya saudara. Nah sekali lagi saya mau katakan sama saudara, berkeluarga itu indah. Katakan 1, 2 ya. Berkeluarga itu indah. Berkeluarga itu menyenangkan. Apabila di dalam Kristus. Nah itu dia poinnya. Apabila dalam Kristus. Di luar Kristus, itu yang menjadi persoalan, problem. Makanya bagi engkau yang sudah usiamu jatuh tempo, berdoalah. Supaya engkau juga diberikan Tuhan jodoh, supaya engkau berkeluarga. Bukankah Tuhan menginginkan engkau beranak bercucu? Betul? Ya, kecuali kalau ada di antaramu panggilan Tuhan tidak mau menikah. Mungkin beberapa anak-anak muda sebelah kiri ujung sana kulihat panggilan tidak menikah, ya nggak apa-apa lah ya. Nah, kalau engkau lihat ada panggilan tidak menikah, ya aku ikhlaskan. Ya ada loh, betul? Dipanggil menjadi pastor, betul? Dia dipanggil tidak menikah. Dipanggil menjadi biarawati, dia dipanggil tidak menikah. Ada orang yang dipanggil Tuhan tidak menikah untuk pelayanan. Ada. Ya. Saya nggak tahu apakah ada di ruangan ini yang terpanggil seperti itu. Saya kalau ada yang terpanggil seperti itu ya silakan. Tetapi secara umum Tuhan memberikan manusia itu berkeluarga. Supaya beranak bercucu. Sehingga sebenarnya berkeluarga itu menyenangkan. Saya nggak tahu kira-kira di keluargamu dulu atau di keluargamu masa engkau kecil atau berkeluarga sekarang, kira-kira kalau dikatakan rasa bahagia, menyenangkan, rasa aman, rasa nyaman 0 sampai 10, berapalah nilai keluargamu? 0 paling rendah, 10 paling tinggi. Kira-kira rasamu enak di dalam keluarga itu berapalah 0 sampai 10? Oh 10. Oh berarti keluargamu udah sorga dong ya. Wah, ya, bapak pulang, bapak pulang. Betul nggak? Mama datang. Nah, kalau mamanya pulang, kalau lama kali mama pulang lah. Itu biasanya kan keluarganya nilainya 8, 9, 10. Kalau nilainya itu 4, 5, 3. Biasanya kalau bapaknya pergi jauh-jauh, kalau bisa lebih lama lagi pak, lebih lama lagi. Nah, lebih senang dia bapaknya nggak pulang-pulang. Nah saudara. Saya sedih melihat keluarga sekarang. Saya sedih. Waduh, bayangkanlah kalau suami pulang tegang. Disambut oleh istri juga dengan lemas. Waduh, istrinya kayak gini menyambutnya kan. Kok pulanglah kawan ini. Sementara suaminya datang dilihatnya. Kok masih hidup lah istri yang satu ini. Aduh Tuhan, kusangka udah mati nih. Kalau udah mati kan bisa kawin lagi. Karena kan Alkitab berkata bahwa kita dipisahkan oleh kematian. Dan setelah mati boleh menikah lagi. Jadi suaminya lihat-lihatnya istrinya. Aduh Tuhan kok lama lagi dia masih hidup. Kenapa? Berarti karena tidak menyenangkan, betul? Nggak menyenangkan. Ingatlah, kita ini bukan makan apa, tapi makan dengan siapa. Betul? Saudara pernah nggak makan di tempat yang enak, tapi makan dengan orang yang mengecewakan? Pernah punya pengalaman makanan ayam panggang, bebek panggang, bodat panggang. Nah, semua dari situ. Tapi karena kau lihat yang sebelahmu mukanya pun kayak terpanggang, coba kau lihat.
Kira-kira enak gak kau makan makanan lezat, mahal, tapi orang yang di sebelahmu itu menyebalkan? Gak enak, betul? Tapi pernah gak engkau makan Indomie campur kerupuk jange, jengkol mentah? Jengkolnya bunyi keletak, kerupuk jange bunyi keletak. Bukan masalah makan apa, tapi makan dengan siapa. Itu yang paling enak. Jalan-jalan pun ke luar negeri. Ayo jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Prancis. Tapi engkau duduk di pesawat dengan orang yang paling membuat kau mengesalkan dalam dirimu. Pasti kau berpikir di pesawat itu, kalau bisa pulangkanlah pesawat ini. Lihat mukanya ini aja sudah mau mati. Jadi saudara, sayang sekali banyak keluarga salah mempresentasikan keluarga. Keluarga itu sangat menyenangkan, sangat indah. Kalau mereka bersinergi, mereka saling bersatu, maka potensi anak akan keluar. Potensi istri akan keluar. Potensi suami akan keluar. Potensi setiap orang dalam rumah itu akan tereksplorasi. Kenapa? Karena mereka bersinergi. Sehingga di dalam keluarga itu mengeksplor potensi setiap orang dalam keluarga itu. Tapi ada banyak anak tidak berani menyampaikan isi hatinya. Karena mencekam, karena tidak menyenangkan, karena menakutkan. Ini adalah keinginan iblis, keluarga yang menyeramkan, keluarga yang menakutkan, keluarga yang menegangkan, keluarga yang penuh cekcok, persoalan. Tipu daya iblis nomor satu menghancurkan keluarga adalah cekcok. Pertengkaran. Survei salah satu alasan orang bercerai, pertengkaran. Pertengkaran itu membuat banyak orang mengalami perceraian. Yang berikutnya adalah orang ketiga, perselingkuhan. Dan akibatnya banyak orang menjadi bercerai. Dan lahirlah anak-anak fatherless yang jadi homo, gay, dan jadi lesbian. Saudara, saya berdoa supaya saudara memahami di dalam keluarga itu ada potensi. Anak-anak itu hebat, dahsyat, luar biasa. Tidak ada anak yang jahat, yang ada anak salah asuh, salah didik. Tergantung anak itu di tangan siapa. Kalau anak itu di tangan orang yang tepat, maka anak itu jadi orang yang hebat. Saudara pernah mendengar cerita CR7, Cristiano Ronaldo, yang mengangkat anak kalau nggak salah yang korban tsunami. Pernah dengar ya, korban tsunami di mana waktu itu si korban memakai baju Cristiano Ronaldo nomor 7. Nah, CR7 ketika dia dibumingkan, dia sedang ada terapung-apung di laut beberapa hari. Dan baju yang dipakainya itu baju CR7. Dan langsung Cristiano Ronaldo terbang ke Aceh. Langsung diadopsi. Saudara, dan langsung dibawa ke Eropa. Dan langsung diles bolakan, betul? Sekolah bola dan jadi pemain bola yang hebat. Waktu di Aceh mungkin dia biasa saja. Tapi di tangan orang yang tepat yang namanya Cristiano Ronaldo. Dia diadopsi, diangkat jadi anak angkat. Kemudian dia disekolahkan dan sekolah bola dengan fasilitas. Maka dia jadi seorang yang hebat. Tergantung engkau di tangan siapa. Mungkin kalau engkau pada waktu itu di tangan Aristoteles, mungkin engkau menjadi seorang filsafat, seorang penemu. Atau mungkin kalau engkau adalah anaknya Thomas Alva Edison. Bukan Thomas Alva Edison Simanjuntak, bukan, nah, saudara. Ini Thomas Alva Edison penemu lampu. Kalau saudara tahu penemu lampu namanya Thomas Alva Edison. Bagaimana dia menemukan lampu? Dia ada seorang ilmuwan. Dia gagal 1000 kali lebih untuk menemukan lampu. Maka dia berkata kegagalan itu biasa. Karena aku menemukan lampu, gagalku 1000 kali lebih. Jadi kalau engkau baru gagal 3 kali, 5 kali, engkau belum apa-apa dibandingkan Thomas Alva Edison. Karena kegagalan adalah guru yang terbaik. Sehingga engkau tidak perlu jatuh ketika gagal. Saudara, kalau engkau mungkin di tangan Thomas Alva Edison, engkau menjadi orang yang berbeda. Kira-kira sama nggak kemampuan pendidikanmu? Kalau engkau ditempatkan di sekolah
di sekolah yang tepat dibandingkan sekolahmu yang dulu? Sama nggak kira-kira kemampuanmu sekarang? Nggak sama. Kalau dialah gurumu yang di kampung mungkin. Guru matematika itu bukan guru matematika, guru PMP jadi matematika. Ya, kalau dulu kan kalau di daerah saya masih ingat itu. Nggak ada satu bidang. Sekarang mungkin ada. Kalau dulu satu orang untuk semua mata pelajaran. Jadi artinya saudaraku, ketika engkau di tangan yang tepat, engkau akan mengeluarkan potensimu luar biasa. Nah, bagaimanakah langkah-langkah keluarga yang bersatu? Yang pertama, kita akan belajar bagaimana keluarga yang bersatu. Yang pertama adalah menyatukan kelengkapan dari Kristus. Filipi 2 ayat yang next berikutnya. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada apa dalam Kristus? Satu, ada nasihat. Dalam Kristus ada apa lagi? Ada penghiburan kasih. Yang ketiga ada apa? Persekutuan roh. Yang keempat ada apa? Kasih mesra. Yang kelima ada apa? Belas kasihan. Jadi keluarga dalam Kristus, kelengkapan yang diberikan oleh Kristus dalam sebuah keluarga. Keluarga itu ada dua jenis. Keluarga fisik, ayah, ibu, anak. Keluarga rohani, gereja. Gereja ini keluarga rohani. Sama pentingnya keluarga rohani dengan keluarga fisik. Keluarga rohani itu di mana kita bisa bertumbuh rohani kita, gereja. Dan di sini kita tidak pandang merek gereja. Yang penting kau dalam Kristus, saya dalam Kristus, engkau adalah keluargaku. Di sini tidak memandang merek gereja. Apa merek gerejamu? Oh sorry, kita nggak pernah tanya itu. Tapi kita akan berkata, engkau dalam Kristus, aku dalam Kristus, kita adalah satu keluarga. Kita adalah satu keluarga. Nah, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Bayangkanlah kalau dalam sebuah keluarga ada ini dilengkapi. Luar biasa. Nah, sekarang kita praktek ya. Praktek keluarga Cemara Asri. Nah, saudara, ya mari. Pak sini, Pak Dandi, sini. Sini, Dian, sini. Nah, sini. Ya, sama. Oh, ya, Mustafa lah, Mustafa. Oke. Tiga ke sini. Tiga. Sini. Ini praktek keluarga apa? Cemara Asri. Di mana Cemara Asri? Sana ya. Oh ya, rumah mereka di sana. Nah, saudari ini mereka lagi ibadah dan ada yang pelayanan ya. Oke, baik. Ini bapaknya. Ini mamanya. Ini anak pertama, ini anak kedua. Nah, saudara perhatikan baik. Mereka ini adalah keluarga di dalam Kristus. Keluarga dalam Kristus tadi ada apa? Ada nasihat. Ada apa lagi? Penghiburan kasih. Ada apa lagi? Persekutuan roh. Ada apa lagi? Kasih mesra. Ada apa lagi? Belas kasihan. Oke, dalam satu keluarga, katakan ini 4 orang. Ada yang keluarganya, ada 3 anaknya, ada 4 anaknya. Kira-kira tanya sebelahnya, rencananya berapa anakmu? Tanya sebelahnya, kira-kira. Nah, dia bilang, jangankan anak, pacar pun belum. Nah, saudara, ya pokoknya langkah iman, nggak apa-apa. Kau imani aja, anakku 2. Cari nama-namanya di daftar nama-nama calon bayi, cari. Ya, walaupun belum ada muncul batang hidung cowokmu, nggak apa-apa. Itulah langkah orang beriman. Ya, langkah orang beriman begitu. Kau duluan mencari itu dan kau percaya suatu waktu akan diberikan Tuhan. Ya, saya serius. Apa yang kau yakini dirimu, itulah dirimu. Ya, jangan yakini dirimu tidak laku-laku. Jangan. Kau bukan sayur, bukan. Kau bukan tidak laku-laku. Belum waktu Tuhan. Percayalah, waktu Tuhan indah padamu. Amin. Percayalah, jangan buru-buru, tapi jangan juga lama kali. Nah, saudara, semua indah pada waktunya. Amin. Bilang sebelahnya, semua indah pada waktunya. Bilang sebelahnya, jangan buru-buru. Nanti kalau buat buru-buru, nanti kau pasti jual diri, diskon-diskon. Jangan. Nah, jangan. Kau harus yakin Tuhan kirim. Sebelum datang dia, persiapkan dirimu, itu penting. Persiapkan mentalmu, talentamu, karirmu, usahamu.
Sebelum datang dia, kau persiapkan itu supaya nanti ketika dia datang, engkau sudah siap. Ya, karena kalau sudah menikah, engkau akan tidak lebih mudah lagi untuk melakukan banyak hal. Karena sudah ada ikatan-ikatan. Sebelumnya, engkau masih bebas seperti ini. Nah, ini keluarga dalam Kristus, Bapak Dandi. Nah, ini istrinya. Contoh. Ya, ini contoh. Nah, saya mau tanya. Di dalam satu keluarga itu kadang-kadang ada nggak salah satu yang stres? Ada nggak yang kadang-kadang semuanya stres? Semua stres. Bapaknya stres, mamanya stres, anaknya dua-dua stres. Ada ya? Oh ya, kalau aku ingat pun hampir ada kayaknya kami pernah. Tapi kalau udah aku tahu stres semuanya, biasanya aku jadi normal. Karena kalau aku stres juga, kayak mana jadinya semua ini? Ya, aku pernah pengalaman begitu juga. Nah sekarang, katakanlah anak yang pertama ini, namanya Dara. Contoh ya. Nah, anak pertamanya ini, si Dara ini lagi sedang galau. Lagi sedang susah perasaannya. Karena skripsinya ditolak oleh dosen pembimbing. Nah, udah konsul yang kelima, perbaiki ini. Mana kau referensinya? Ini nggak benar, penulisannya nggak benar, cara menulismu nggak benar. Perbaiki. Terus dia terus lakukan sampai yang ke-15 konsul juga. 15 kali datang, tetap dosennya bilang, ini masih salah. Dan sampai yang ke-20 udah capek dia. Pembimbingnya berkata, ganti judul. Stres nggak dia? Kawan-kawannya sudah mulai mendaftar wisuda. Karena wisuda bulan 10. Udah mulai mendaftar. Dia disuruh ganti judul. Kira-kira bisa nggak ini down? Stres. Coba tunjukkan kalau kau stres kayak mana. Ya. Gini. Gitu. Stres, iya ada. Stres, dia stres gini, coba. Stres. Nah, datang kau masih gini lah stres itu dulu. Tes. Kopi, tes. Oke. Nah, datang bapaknya, betul? Dalam Kristus tadi ada apa? Nasihat. Pak. Anakmu si Dara lagi stres. Dosen pembimbingnya ganti judul, suruh ganti judul. Apa kau bilang? Ya. Apa kau bilang? Supaya dia lagi stres. Kasih nasihat. Yang sabar ya nak. Ya. Dia bilang yang sabar ya nak. Dia beri nasihat. Kemudian dalam Kristus ada penghiburan kasih. Mak, hibur anakmu. Kayak mana? Hibur gini-gini kan dia. Ya. Hibur. Jangan sedih ya nak. Jangan sedih. Elus gebuk hibur. Ya mak, kata dia. Sebut dia. Udah nangis dia kan? Nangis. Hibur. Udah nangis dia dihibur. Stres dia. Nah hibur ya. Peluk omakmu, peluk. Peluk. Ya kan kalau udah lagi sedih kan pelukan biasanya kan? Ya sedih, dihibur oleh mamanya. Nah, datang lagi adiknya. Ada kasih mesra, ada belas kasihan. Dibawanya coklat, kasih coklat sama dia. Entah apalah kok. Sesuatu dia kasih, belas kasihan. Menghibur, karena dia down. Dia lagi mentalnya lagi drop. Tapi semua elemen, semua unit keluarga mensupport dia. Kira-kira dia cepat nggak bangkit? Kira-kira cepat nggak dia kembali semangat? Mengerjakan skripsinya. Semangat? Kenapa? Karena semua. Bayangkan itu dalam Kristus. Bayangkan kalau di luar Kristus. Dia lagi sedang dia drop mentalnya. Lagi jatuh, lagi down. Lagi ditolak, disuruh ganti judul. Teman-temannya mau wisuda. Datang sempat bapaknya bilang, bodoh kailah kau. Ada nggak bapak begitu? Bodoh kailah kau, kawan-kawan semua udah mau wisuda. Kalau kau dipasuda lah kau katanya. Perhatikan baik, ada nggak adiknya juga bisa menggeledek?
Tapi perhatikan baik, saya mau katakan, keluarga dalam Kristus, dia saling mensupport, saling membangun, saling menasehati. Bisakah satu waktu bapaknya yang stres? Bisa. Bisa satu waktu bapaknya stres, usahanya dibohongi orang. Uangnya nggak dikembalikan orang. Usahanya habis. Anak yang paling kecil belum bayar uang kuliah. Terancam nggak bisa masuk ruang ujian. Dia bilang, Pak, uang ujian Pak, nggak cukup Pak. Dia bisa nggak stres? Usaha semua bangkrut, ditipu. Utang berbunga. Bisa nggak, ada nggak seorang ayah stres? Di luar Kristus, dia lari ke narkoba. Dia lari ke perzinahan, dia lari ke mabuk-mabukan alkohol. Tapi karena dia punya keluarga yang sehat dalam Kristus, dia stres, dia susah. Tunjukkan kayak mana kau stres. Wah, dia susah stres. Nah, dia stres, banyak pikirannya. Nah, stres, maka datanglah istrinya. Nah, apa yang kau buat? Menghibur dia, hibur. Apa yang mau kau bilang sama dia? Ayo, satu kata, dua kata apa? Aduh. Iya. Apa? Hibur. Nah, ketawa pun udah menghibur juga, sekaligus menghina, betul nggak saudara? Ya, soalnya kan udah bangkrut, diketawain. Itu menghina namanya. Kan sudah, uangnya sudah hilang diambil orang. Datang istri ketawa. Itu menghina, ulang, jangan menghina. Jangan sedih ya Pak, kita jalani bersama. Jangan sedih ya Pak. Jangan sedih ya Pak, masih ada cara Tuhan. Kan enak. Kalau istri di luar Kristus bisa nggak bilang, memang bodoh lah kau. Memang kulihat tunggu waktu pacaran paling bodoh lah kau. Entah mana, kenapa aku mau sama kau, katanya pula. Dia dalam Kristus saling menghibur. Datang anaknya dua-dua, kasih mic sama mereka. Oke. Ada juga nasihat penghiburan, kasih penghiburan kepada bapak yang sedang susah. Jangan sedih ya Pak. Jangan sedih ya Pak, masih ada saya. Semangat Pak, kami bantu. Ayo, apalagi kau ucapkan sama bapakmu yang lagi udah putus asa itu, lihat mukanya susah. Udah pakai topi dia di gereja itu. Apa? Coba, saking susahnya itu. Iya, coba apa kau bilang? Semangat Bapak, Bapak tidak sendirian. Semangat Bapak, Bapak tidak sendirian. Di dalam Kristus ada juga persekutuan roh. Apa persekutuan roh? Doa. Bapaknya sudah frustrasi, lemas, down. Uangnya habis dipakai orang, diambil orang, dibohongi. Anak yang dipikirkannya belum bayar uang kuliah. Istri sakit, beli obat nggak cukup. Susah. Mereka masuk dalam persekutuan roh. Doa. Doakan sama bapak kalian. Ya, angkat tanganmu Pak, angkat tanganmu. Ya, didoakan. Doakan. Doakan. Berdoa supaya dia apa? Kuat. Kira-kira bapak ini cepat nggak bangkit dari kebangkrutannya? Semangat nggak dia kembali? Semangat. Siapa yang membuat semangat? Keluarga yang mengasihi dia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, itulah keluarga yang menyenangkan. Aku kalau istriku drop down, aku berjuang bagaimana dia bangkit. Bagaimana dia semangat. Anakku Jamie ketika dia gagal ujian, dia lemas, pulang kuliah lemas wajahnya. Kalau menang aku tahu, gini-gini dia. Wah, lulus ya bang? Ya gitulah pak. Tapi kadang-kadang pulang ujian, tegang kali kulihat. Sampai di meja makan, kulihat mukanya. Terus saya bilang, oke bang, gak apa-apa bang. Semangat aja bang, apapun hasilnya. Jam, gagal itu biasa. Gagal itu gak segala-galanya. Thomas Alva Edison gagal 1000 kali. Papa pun pernah gagal kok. Gak ada masalah. Gagal itu adalah pembelajaran. It's okay Jam, gak ada masalah. Oke, semangat aja. Pasti semuanya baik-baik. Dia pun cepat disemangati. Ada anak yang sudah gagal, ujiannya gagal, atau dia tinggal kelas, lapor ke bapaknya. Bapaknya marah bukan main.
Enggak anakku kau bodoh. Enggak seperti kau anakku. Anakku tuh pintar. Orang sudah gagal, orang sudah jatuh, bukan diberi penghiburan, bukan diberi semangat. Saya bayangkan semua keluarga itu akan jadi sorga kalau keluarga itu dalam Kristus. Karena dalam Kristus ada nasihat. Bisa aja di antara mereka ada anak-anak yang gagal, anak yang melenceng, tapi ada kasih Kristus yang menasihati mereka. Ada kasih Kristus yang menghibur. Makanya ada banyak anak-anak cari penghiburan di luar, di dunia malam. Anak-anak gadis mencari penghiburan dengan om-om atau pergi kepada dunia klub, dunia malam. Ada banyak orang salah mencari penghiburan, padahal penghiburan sejati ada dalam keluarga. Ada dalam Kristus. Makanya mau saya katakan, berkeluarga itu indah, menyenangkan, baik kalau di dalam Kristus. Betul, semua kita bisa gagal, semua kita bisa jatuh, tapi saling mendoakan sehingga orang yang tertunduk bangkit kembali, semangat kembali. Kenapa? Ada keluarga yang membackup dia. Ada kasih mesra, kadang-kadang ketawa sama. Kalau di keluargamu gak ada lagi ketawa, hati-hati. Kalau keluargamu gak menyenangkan lagi, itu berarti tanda-tanda keluargamu tidak sungguh-sungguh dalam Kristus. Keluarga dalam Kristus itu ada tawanya, ada candanya, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tidak menakutkan, tidak menegangkan. Yang sedihnya sekarang kadang-kadang berkeluarga ini mengerikan, menakutkan. Seperti yang saya bilang tadi, bapaknya pulang bukan bahagia, mamanya pulang bukan bahagia. Seharusnya ketika bapak mama di luar kita kecarian. Kenapa kita rindu? Karena sangat terhubung. Dalam keluarga itu semua unit sangat terhubung. Kalau satu sakit, semua bisa merasakan sakit. Saudara yang saya kasihi, yang kedua dikatakan tidak egois dan belajar dari keteladanan Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, ayat 2, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ada perkataan Rasul Paulus ke jemaat Filipi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir. Ternyata sehati sepikir, setujuan itu adalah sukacita yang sangat luar biasa dalam keluarga. Jadi saudara, ingat, untuk bersatu itu diusahakan. Bersatu bukan hanya didoakan, tapi diusahakan. Jadi saudara yang mungkin merantau dari daerah, ingatlah, ada usahamu telepon bapak, telepon mama, sehingga engkau bisa membawa aura kesatuan keluargamu. Ada keluarga yang terpecah-pecah, ayah ke sana, ibu ke sana, anak ke sana. Udah gak utuh lagi keluarga itu. Gak ada masalah pindah karena tempat, tapi terhubung. Yang saya masukkan tadi adalah gak terhubung lagi antara ayah dengan ibu, ibu dengan anak, anak-anak dengan anak-anak. Ada yang saya tahu. Wah, sangat sedih. Kalau masalah orang di Amerika dengan video call WA bisa nggak? Bisa. Di Perancis pun mama bisa nggak video call? Bisa. Berempat. Nggak ada lagi alasan zaman sekarang. Tapi karena mereka sudah tidak terhubung di hati mereka, sehingga mereka tidak lagi ada kesatuan yang luar biasa. Saudara, kesehatian, kesepikiran itu sukacita yang luar biasa. Makanya ketika engkau mulai memilih calon suami atau calon istri, saya berulang-ulang bilang, jangan pilih pacar, wasting time. Pilih calon suami, pilih calon istri. Jangan habiskan waktumu pacaran, karena itu akan habis saja begitu saja sia-sia. Tapi pilihlah calon suami. Cari calon suami yang sehati, sepikiran, setujuan. Kalau udah setujuan, satu jiwa, maka engkau lebih mudah. Bayangkanlah kalau engkau menikah, istri tujuannya ke sana, suami tujuannya ke sana. Istri maunya ibadah, suaminya mau pergi ke duniawi. Betapa sulit seperti itu.
Makanya anak-anakku, sebelum engkau menikah, tanamkan baik-baik. Berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan. Siapakah calon suamimu? Siapakah calon istrimu? Karena itu menentukan hidup matimu. Karena Alkitab bilang suami istri bukan lagi dua, tapi satu daging. Satu daging artinya mereka seperasaan. Satu disakiti. Alkitab bilang suami yang menyakiti istri, menyakiti diri sendiri. Jadi kalau ada suami yang memukul istrinya, dia memukul diri sendiri. Kalau suami yang merendahkan istrinya, dia merendahkan diri sendiri. Karena Alkitab berkata, mereka tidak lagi dua, tapi menjadi satu daging. Makanya saya katakan sama saudara, kalau saya membayangkan, saya katakanlah ini sebuah gelas. Saya ambil 2 telur, saya ceplok telur pertama, bagus masuk. Kemudian saya ambil lagi telur kedua, ceplok, ternyata busuk, udah terlanjur masuk. Saya mau tanya, yang busuk dengan yang bagus campur nggak? Campur. Yang bagus jadi apa? Busuk. Pernikahan itu kuibaratkan begitu. Berat sekali. Saya hanya memberikan ibarat. Engkau bagus sebelum menikah. Ceria, semangat. Masuk kau menikah dengan seorang pria, berubah. Dulu kau wanita yang ceria, yang semangat, yang antusias, kreatif. Tapi setelah menikah, berduka, mendung, susah, jarang ketawa, muka makin tua, kepikiran terus. Bahkan engkau sakit-sakitan dan cepat mati. Karena kau salah menikahi orang. Ini khususnya bagi orang yang belum menikah. Bagi engkau yang sudah menikah, jangan bilang, iya aku salah lu menikahi kau. Jangan. Salah tafsir, bukan. Kalau engkau sudah diberkati, udah. Nggak usah lagi bilang salah menikah. Tuhan, pargugui mahami Tuhan. Gitu aja lah. Kuatkanlah kami Tuhan melewati tantangan hidup ini. Bagi engkau yang belum menikah, engkau punya waktu memilih. Ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi saya seorang suami mengutamakan kepentingan istri. Istri mengutamakan kepentingan suami. Anak-anak mengutamakan kepentingan ayah. Ayah mengutamakan kepentingan anak-anak. Jadi orang yang punya kasih Kristus, dia mau mengutamakan kepentingan orang lain. Dia memikirkan kepentingan orang lain. Sebaliknya orang di luar kasih Kristus, egois. Apa itu egois? Lebih mau mementingkan diri sendiri. Makanya lihat keluarga yang bertengkar sama-sama egois. Suaminya bilang, istrinya bilang, ini dua-duanya egois. Praktek lagi bang. Bang Dandi praktek sama Bu Meli sini. Namboru, sini Namboru. Saya sering sekarang melayani orang dalam konseling keluarga. Bayangkanlah suami egois, istri egois. Maka suami egois, istri egois, maka dia merasa dirinya benar, betul? Dia merasa dirinya benar. Dia merasa istrinya yang perlu berubah. Istrinya merasa suaminya yang perlu berubah. Ini yang kualami dulu. Kau yang salah dan kau yang perlu berubah. Istriku bilang enggak, kau yang salah, kau yang perlu berubah. Nah, bayangkan kalau mereka saling menuntut. Coba kayak mana tangan kalian dua saling menuntut. Nah, bayangkan. Kira-kira sampai kapan ini siap? Kau yang berubah, kau yang salah. Nah, kau yang berubah, kau yang salah, kau yang berubah. Bayangkan, ini sama-sama apa? Egois, sama-sama egois, sama-sama merasa dirinya benar. Yang salah dia dan dia mengatakan yang salah kau. Perhatikan, kira-kira ini akan berhenti nggak cekcoknya? Asal ini pulang ke rumah bertengkar, kau berubah. Enggak, kau yang berubah. Yang belum menikah, yang pacaran. Adakah kau jumpai perempuan waktu pacaran aja udah mengginikan kau? Coba ginikan diri, ini pacaran, anggap ini pacaran. Nah, coba ini pacaran loh, ini cowok. Kutanya, kira-kira waktu pacaran, ini kira-kira cocoknya diputuskan atau diteruskan? Kalian yang bilang kan? Yalah, waktu pacaran aja udah gini-gini. Apalagi kalau menikah, digantung. Selesai.
Nah, dengar cowok-cowok, masih ada perbaikan samamu. Perbaikan. Mana tahu ada cewek yang kau cintai, tapi cantik dia Pak Pendeta. Bodut cantiknya itu, bodut. Telan. Cantik pun dia kalau nggak menghormatimu, mati kau. Karena kebutuhan seorang suami apa? Dihormati. Kebutuhan seorang istri apa? Diperhatikan, didengar, dipuji. Jadi kalau pada masa pacaran aja kau nggak dihormati, jangan teruskan. Karena ada cewek waktu pacarannya sudah ganas. Pacaran loh, menikah, gila itu cewek. Nah, orang ini sama-sama egois, capek. Supaya ini aman bagaimana? Ya coba kamu gini. Siapa yang duluan mengalah kira-kira? Suami atau istri? Suami. Dalam pernikahan itu pada umumnya 70% yang mengalah suami. Kenapa suami? Karena istri lebih dominan perasaan. Emosionalnya lebih tergoncang. Banyak menyimpan cerita hidup. Kalau kami laki-laki nggak banyak menyimpan. Kami main catur suka selesai. Atau minum kopi ngomong-ngomong selesai. Kalau kalian tidak, kalian simpan cerita yang gak enak itu. Sehingga tabungan emosi wanita itu lebih banyak. Tabungan emosi negatif. Bergejolak di hati dia. Nah saudara, si suami ini mengalah. Waktu dia kayak gini, coba gini, dia mengalah. Sorry ma, bilang. Sorry. Ya, sorry. Atau bilang, gak kuulangi lagi, bilang. Nah, sorry. Kira-kira ini berlangsung lama atau berakhir? Berakhir, karena nggak jumpa imbang, betul? Ingat, yang waras mengalah. Katakan yang waras mengalah. Bilang sebelahnya, yang waras mengalah. Bilang sebelahnya, jangan lawan orang naritik. Bilang sebelahnya. Iyalah, kalau dari tik sama gila ngapain dilawan? Ngapain dilawan? Saya jumpai juga ada suami dilawannya istrinya. Istrinya juga makin ini juga nggak mau kalah. Ah, itu yang disebut jenis kelaminnya laki-laki, mulutnya perempuan. Kalau laki-laki itu mulutnya itu nggak banyak ngomong, banyak dengar. Perempuan itu maklum kita, karena banyak perasaannya, banyak yang dipikirkannya. Laki-laki juga iya, tapi lebih stabil. Ini hormonnya nggak stabil, karena mereka ada tamu bulanan. Bapak ada tamu bulanan? Gak ada. Gak ada. Repot loh orang ini. Kadang-kadang pas di kemana-mana datang tamu bulanan. Nggak membawa pembalut, nggak membawa segala macam. Repot loh makhluk wanita. Nggak gampang. Jujur saya bilang, kalau suruh pilih jenis kelamin, laki-laki itu lebih tenang. Waduh, belum lagi kalau hamil 9 bulan, miring. Kaki bengkak. Aduh, kalau nggak sayang sama perempuan, ada yang salah sama kalian. Aku karena dokternya, aku lihat perempuan itu sakitnya, perasaannya menumpuk. Kalau hamil dia juga berat. Saudara, dengar. Kalau dua-duanya mengalah, saling mengampuni. Dua-duanya begini, maafkan saya. Ya, aku yang salah. Ini sorga nggak? Sorga. Kenapa? Karena mereka saling mengampuni. Nah, kalau orangnya bertengkar terus, bisa nggak ini capek dalam pernikahan? Bisa nggak jumpa dia dengan perempuan lain? Masalah, jumpa dengan perempuan lain yang baik sama dia. Bisa nggak selingkuh? Dia juga capek dalam pernikahan, jumpa dengan anak muda lain. Dipuji-puji anak muda lain. Cantik kali lo kau Bu Mili. Betul lo, bagus sekali kau tadi WL, cantik lo kau. Ingat, perempuan itu kebutuhan pertama dipuji. Oh jangan bilang, enggak, hanya Tuhan yang dipuji. Kau juga perlu dipujinya. Dengarlah wanita ya, kalau kau dipuji mau kayak manapun kuat imanmu, pasti habis dipuji kau jalan kayak bebek gini saudara. Nggak tahan kau dengan pujian. Oh enggak, pujian tuh bagi Tuhan, itu bagi Tuhan. Nggak usah. Perempuan juga itu kebutuhan pertamanya dipuji. Laki-laki tadi apa? Dihormati. Perhatikan baik. Rumah tangga itu saling mensupport. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya ajak semua sama-sama kita menjadi keluarga yang bersatu. Buang egois dan rendah hati. Belajar pada Tuhan Yesus. Mari kita angkat lagu. Tak akan pernah kusesali. Di dalam Yesus ada nasihat,
ada persekutuan roh, ada penghiburan kasih. Bagaimanapun keluargamu, di kampung, atau keluargamu yang ada sekarang, saya berdoa, andalkan Yesus dalam keluargamu. Kalau Yesus dalam keluargamu, aku percaya ada kasih penghiburan, ada kasih mesra.